kerja rumah aneh, ha? Keluar ente! Oh, ternyata ente anak orang susah, ha? Ente udah berani nendang bola ke rumah aneh, ya? Awas ente! Huh. Siapa yang nendang bola sampai kaca rumah aneh pecah? Hah? Loh, kok pada nunduk semua sih? Kita kan yang main, Be. Kita harus bertanggung jawab. Jangan, biar TB aja yang bertanggung jawab. Karena ini perbuatan TB. Anak orang susah. Kenapa ente pada kompromi? Aneh tanya, siapa yang nendang bola, eh? Oh, ente, si Ablang, anak belangsak. Berani-beraninya ente nendang bola ke rumah aneh. Kaca aneh sampai pecah. Ente tahu berapa harga tuh kaca? Hah? Nggak tahu, Bang. Kalau ente tahu, ente nggak bakal mampu bayar seumur hidup ente. Bang, toh TB bilang ke Bapak biar diganti. Bapak ente aja gak mampu bayar kontrakan, apalagi mau ganti nih kaca. Dasar orang susah. Kata Mak TB, emang TB yang mau? TB jadi orang miskin. Semua orang nggak ada yang mau, Bang. Dihina, dikelecehin. Keluarga ente memang ditakdirkan jadi orang susah seumur hidup. Abang mau tahu gak kenapa harus ada orang miskin sama orang kaya? Kata Mak TB, kalau alasan Bang Maruk supaya hidupnya seimbang, Bang Maruk kenapa menghina orang terus, Bang? Kan aneh udah bilang, orang miskin itu ditakdirkan untuk dihina. Paham ente? Paham aja dah. TB ikhlas, Bang, kalau Bang Maruk mau menghina TB. Aneh kagak ikhlas kalau cuma menghina doang. Nah, dengerin nih. Yang lain pada minggir, biar si TB di situ. Aneh mau sender pakai bola. TB nggak takut, Bang. Allah bersama TB. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kelakuan siapa sih nih? Kurang ajar bener. Mertua aneh yang kena si pengeretan. Mendingan kita lari. Anak orang susah. Mau lari kemana ente? Ini nih, dasar nggak tahu diri, mantu nggak tahu malu, bentaran lagi mau mati juga masih aja main sama bocah. Aduh, maafin aneh mertua. Aneh nggak sengaja. Niat aneh tadi nendang bola mau kena si TB. Mau cukup-cukup mertua liwat. Kena imbasnya deh. Kebanyakan alasan lu ya, lempar batu sembunyi tangan, nantu bocah disalahin sama lu. Pokoknya gue nggak mau tahu, sengaja nggak sengaja, pokoknya lu harus ngobatin kepala gue. Gue minta biaya pengobatan. Alah, begitu aja minta perobatan. Belum juga mati. Ayo. Sembarangan lu ya kalau ngomong ya. Maaf mertua, salah ngomong. Keceplosan. Salah ngomong. Maaf. Nah, kalau gue geger otak gimana? Hah? Terus gue kena amnesia, terus gue kena stroke. Lu sih memang ngarepin gue mati. Iya sih, aneh ngarepin mati supaya ngerongrong gitu. Bagus lu ya. Niat buruk lu ketahuan sama gue. Sekarang ceraiin anak gue. Aduh, mertua jangan dong, jangan dicerain. Ntar aneh nggak bisa dong. Makanya kalau mau sama anaknya, lu harus biayain emaknya. Aneh paham aneh. Nih, vitamin buat ente, pegang. Waduh, dasar perempuan, nggak boleh ngatuin langsung menyambar aja. Kayak pancalongok. Ketetapan Allah meliputi segala hal. Hidup, mati, kaya, miskin, dan seterusnya. Lagi pula manusia lahir tanpa pesanan terlebih dahulu. Kita bisa lahir dari seorang ibu yang kaya, atau juga kita bisa lahir dari seorang ibu yang tidak kaya. Tinggal kita terima saja dan kita jalani. Ketetapan yang mana? Hah? Saya itu sudah menjalani takdir baik, takdir buruk. Hah? Namun hidup saya begini-begini saja. Hah? Apakah saya salah? Saya minta kaya.
Akhir zaman. Romo Tejo sendiri yang berkata, tapi kemudian Romo Tejo sendiri yang mematahkan kata-kata Romo Tejo sendiri. Kalau memang Ki Tejo menerima ketetapan Allah, kenapa Ki Tejo yang mengeluh? Loh, saya tidak mengeluh. Hah? Apakah saya salah kalau saya mengeluh? Salah. Loh, salah saya di mana? Karena mengeluh hanya untuk orang-orang yang lemah. Dan Islam mengajarkan umat ini harus jadi orang yang kuat. Contohnya? Ketika kita menjalani hidup, kita tegar menjalani segalanya. Apapun yang ada di hadapan mata, kita hadapi. Itu Muslim. Lalu bagaimana orang yang di musola yang bertahajud, yang merintih-rintih kepada Gusti Allah, apakah itu juga mengeluh? Itu mengeluh yang dibolehkan oleh agama karena mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan nasib, mengadukan keadaan pribadi kepada Allah yang menguasai alam semesta. Ruhbanun bil lail wa asadun bin nahar. Karakter seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika mereka sanggup menundukkan kepala dan meneteskan air mata di malam hari, tapi di siang hari mereka masih seperti singa daratan yang tidak pernah kenal takut dan tidak pernah kenal menyerah. Lalu apakah dengan cara itu mereka bisa kaya? Bisa. Kenapa saya tidak? Karena Ki Tejo yang salah. Ki Tejo pengen kaya, tapi Ki Tejo jauh dari Allah yang maha kaya. Ki Tejo ingin diperhatikan Allah, tapi Allah yang maha suci jauh dari Ki Tejo yang maha kotor. Jangan sembarangan ya. Sampean ngatain saya kotor, buktinya apa? Sampean sholat? Jawab Ki Tejo. Ki Tejo sholat? Ya, saya itu sholat sudah setiap hari. Setiap hari saya itu sholat cukup dengan eling kepada Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Ki Tejo, dari mana dasarnya seseorang sholat cukup dengan eling? Saya juga bertanya kepada sampean. Kenapa sampean sholat? Allah menyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, bener toh. Tujuan orang sholat itu untuk mengingat kepada Gusti Allah. Saya ini tiap hari eling kepada Gusti Allah. Tapi saya tidak memakai gerakan. Cukup eling. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman. Ya sudahlah Ki Tejo. Kita bicara sudah terlalu ngawur. Saya hanya ingin sekedar memberikan sebuah penawaran. Kebetulan saya kemana-mana selalu bawa air. Untuk persiapan biar saya tidak kemudian meminta kepada yang lain ketika bertemu maghrib. Dan saya tidak akan bertanya Ki Tejo puasa atau tidak. Ini barangkali buat Ki Tejo haus. Silakan diambil gratis. Kok tahu? Loh, jangan sembarangan ya. Kok ditarik lagi? Sudah Ki Tejo lihat airnya? Oh, sudah. Bisa Ki Tejo bayangkan kalau meminumnya akan terasa sangat segar sekali. Oh, jelas seger. Apakah dengan membayangkan Ki Tejo akan sembuh hausnya? Cukup eling Ki Tejo, perut kenyang. Cukup eling, lapar hilang. Tentu tidak Ki Tejo. Ya sudah Ki Tejo, daripada Ki Tejo pusing, kalau memang Ki Tejo pengen kaya, gampang. Turuti perintah Allah dan bersedekah. Aman, rezeki datang Ki Tejo. Sedekah? Uang dari mana saya? Kok sedekah? Kalau tidak ada uang, dengan ini. Apa? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Akhir zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum. Sedekah. Belajar dari kitab mana dia? Mana bisa senyum bikin kenyang? Hah? Zaman edan. Sing sak sapa-sapa mangan orang bayar. Orang mlebu surga. Sing sapa-sapa ora nyaur utang, ora mlebu surga.